Hai, Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya, semoga kabar kalian baik semua ya, amin. Kembali lagi dengan Kawati. Kali ini Kawati akan membahas tentang melaporkan percobaan atau materi laporan hasil percobaan. Melaporkan percobaan. Kita bahas dulu tentang laporan. Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Jadi, teks laporan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini karena teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini hampir sama dengan teks deskripsi, namun yang membedakannya adalah sifatnya. Jika teks deskripsi membicarakan hal-hal khusus, teks laporan membicarakan fenomena atau hal-hal umum yang lebih luas. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Struktur isi teks laporan percobaan di bawah ini merupakan struktur teks laporan percobaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama judul, kemudian tujuan, kemudian bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Artinya, sebelum membuat ini, kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu, baru nanti akan membuat laporan hasil percobaannya. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri teks laporan hasil percobaan adalah sebagai berikut. 1. Melaporkan hasil percobaan. Setelah melakukan percobaan, nanti ada hasil yang akan dilaporkan. Kemudian percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, kemudian memaparkan bahan dan alat yang digunakan untuk melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan, kemudian harus mengandung fakta, kemudian bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan. Kemudian disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, kemudian isinya berbobot, dan susunannya logis. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di bawah ini merupakan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan nanti ada beberapa unsur seperti menggunakan sinonim dan antonim, kemudian menggunakan kata-kata bilangan, kemudian menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata-kata hubung. Setelah mendengar penjelasan tentang laporan hasil percobaan, mari kita coba melihat soal pilihan ganda untuk sebuah teks laporan percobaan. Nomor 1, teks yang memiliki struktur pernyataan umum dan aspek-aspek laporan adalah teks apa, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, jawabannya laporan hasil percobaan. Baik, nomor 2,
teks yang disusun setelah melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan adalah teks apa namanya? Ayo. Ya, teks laporan hasil percobaan. Kemudian nomor 3, tujuan penulisan teks laporan percobaan adalah, jawabannya, sebagai sumber informasi. Lalu yang terakhir, penggunaan diagram atau tabel pada sebuah laporan hasil percobaan bertujuan untuk, jawabannya, memudahkan pemahaman. Bagus. Begitu ya adik-adik, sudah mengerti? Demikian penjelasan dari Kawati, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.